Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini kita bertemu di tempat yang sangat spesial gitu. Di acara spesial talk kali ini, tempat yang sangat spesial dengan talenta yang sangat luar biasa, juga seorang orang tua yang sangat luar biasa juga dalam menyupport anaknya. Iya. Kali ini kan masih dalam masa pandemi. Jadi kita protokol kesehatan juga gitu, pakai masker, terus hand sanitizer. Tapi mungkin nanti ngomongannya terus tapi suaranya mulutnya nggak kelihatan. Mungkin saya minta izin untuk melepas masker, tapi untuk Bu Prita, Mama Fian mungkin nggak usah dilepas. Iya. Mohon izin dulu kameramen ya. Ya. Alhamdulillah. Nah, kali ini saya ditemani langsung sama seorang ibu yang sangat luar biasa sekali, Ibu Prita Liliana. Iya. Iya. Apa kabar Ibu Prita? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Nah, beliau ini dikaruniai putra yang dianugerahi dengan autisme. Gitu. Kadang kan kita kalau ada dengar kata autisme atau apa gitu, kadang kan bahkan bukan hanya orang umum, orang tua sendiri pun kadang masih kadang agak down, drop, bingung dan sebagainya gitu. Nah, di sini kita akan sharing tentang perjalanan Fian. Fian sekarang umurnya berapa ya itu, Bu? Baru saja 18 tahun. Baru saja 18 tahun, berarti barusan ulang tahun. Iya, betul. Ya, Februari kemarin. Ulang tahun buat Fian, semoga tumbuh sehat, semangat, ceria, bahagia. Amin, insyaallah. Dan menjadi anak yang soleh serta bermanfaat bagi nusa bangsa juga agamanya. Amin, insyaallah. Dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Betul. Wis rada mulai berbes sendiri saya. Tapi saya apa gitu loh. Itu. Nah, Mama Fian, kadang kan ada, perkenalan dulu. Mama Fian ini kan nama aslinya Ibu Prita Liliana. Prita Liliana, iya. Kadang kita kan terlalu akrab itu sama anak-anak sehingga kita manggil dengan nama Mama Fian. Iya, nama anaknya kita tempelkan. Jadi Mama Fian, Papa Fian gitu. Betul. Nah, Mama Fian, sekarang kan saya melihat Fian itu salah satu yang mempunyai talenta luar biasa menurut saya. Alhamdulillah. Dan dari sini peran orang tua menurut saya sangat besar sekali gitu. Dan di sini kita memang sengaja syutingnya itu kita langsung di galeri Fians Gallery. Itu biar lebih terasa gitu. Okay. Kadang kan ada yang anak itu lukisannya bagus begini. Ternyata karyanya sangat sedikit. Nah, betul. Gitu kan kita melihat dari sisi yang netral gitu. Kalau memang karya anak itu bagus ya memang kita apresiasi, itu bagus gitu. Kita semangati. Bagi yang belum karyanya dalam tanda kutip itu belum bagus, kita semangati juga untuk tetap terus berkarya. Karena apapun bagaimanapun itu sebuah anugerah, termasuk juga talenta. Ya, itu kita harus asah dan kita syukuri dengan bersungguh-sungguh ya. Nah, Mama Fian, pasti dulunya kan Fian nggak jadi yang seperti ini langsung ujuk-ujuk seperti ini kan enggak ya. Betul. Jadi ketika barangkali bisa sharing bercerita, itu pertama kali dianugerahi seorang Fian gitu, ada perasaan-perasaan yang gimana gitu, Bunda? Jadi saya cerita dari awal aja ya. Dari awal. Jadi Fian ini kan anak pertama kami. Iya. Jadi sebagaimana mungkin orang tua yang lainnya, namanya anak pertama, semua ingin diberikan yang terbaik lah. Ya. Jadi ketika menyadari bahwa Fian ini ada yang sesuatu yang berbeda dengan perkembangannya, itu saya menyadari ketika usia 1 tahun. 1 tahun ya? Ya, 1 tahun itu lalu kenapa tiba-tiba menolak eye contact, kontak mata, menolak pelukan, yang jadi saya lebih aware, lebih dini. Ya. Kebetulan saya dulu banyak membaca
jurnal, Iya, membaca tentang autism, Iya, tentang disorders. Iya, iya. Kebetulan karena teman-teman saya banyak yang dari psikologi Iya, gitu. iya. Nah, ketika saya menyadari itu dari umur 1,5 tahun, mulailah saya mencoba untuk membawa ke dokter ini, ke ini, sebagaimana orang tua yang lainnya menyadari ada sesuatu yang beda gitu. Itu yang physically yang kami lakukan. Jadi terapi ini, terapi itu. Cuman ternyata setelah Vian itu di usia playgroup, ketika sudah mulai bersekolah, jadi kita skip ya apa yang dilakukan untuk menjelang dia sekolah itu, ke sana ke sini itu sudah kita skip ya. Kita tujuannya yang ke lukisan. Ketika di usia playgroup, Vian bertemu dengan guru gambarnya di sekolah. Namanya Kak Alim. Kak Alim gitu. Jadi ketika ketemu Kak Alim, ada binar mata bahagia di mata Vian. Itu yang membuat saya terkejut. Ternyata Vian masa-masa tantrumnya bisa semacam apa ya, pelipur dia itu lewat menggambar. Nah, jadi ketemu Kak Alim itu dia bahagia dan dia bisa duduk diam. Saya pikir waktu dulu itu anak ini nggak bisa diem, suka marah-marah. Ternyata tersembuhkan oleh Kak Alim. Nah, dari situlah, dari Kak Alim itu juga yang memotivasi saya, Mah, ini Vian bisa menggambar, gambarnya bagus walaupun masih gambar playgroup ya. Suatu saat insya Allah ini bisa ikut pameran atau apa gitu. Jadi itu waktu usia segitu saya dibilang tuh kayak angin lalu lah gitu. Masa sih gitu ya. Ini anak seperti ini kayaknya saya terlalu berharap banyak deh. Maksudnya saya nggak berani punya harapan yang terlalu tinggi gitu. Tapi ya sudah, apa yang bisa saya lakukan akan saya lakukan. Jadi apa yang bisa saya lakukan saat ini kita lakukan saja. Nggak sempet berharap ini itu karena bukannya mengecilkan anak dengan autism atau disorders yang lain, cuman sepertinya kalau saya terlalu berharap banyak, takutnya jadi itu berlebih. Jadinya saya ngelakonin aja. Jadi apa yang bisa saya lakukan untuk Vian dengan terapi ini, belajar ini itu, terapi ini itu, kesukaannya apa, saya fasilitasi. Yang penting patokannya satu, ada binar mata bahagia di mata Vian. Jadi itu. Lalu berikutnya ya sudah mengalir. Lalu tentang agak balik ke belakang sedikit, yang penting adalah acceptance kita, bahwa penerimaan kita bahwa anak kita memang ada yang berbeda. Tetapi perbedaan itu, apapun itu kan peparingan Allah. Apa sih namanya, pemberian Allah, anugerah dari Allah. Jadi waktu itu yang penting saya mohon kekuatan, semoga orang tuanya diparingi sehat, kuat, semangat untuk membersamai Vian. Apapun keadaan anak saya, yang penting itu. Jadi toh kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Jadi yang penting apa yang bisa saya lakukan saat ini, saya bisa lakukan dengan izin Allah. Begitu. Nah, itu salah satu poin. Jadi kalau kecewa itu mungkin ada juga karena berbeda, tapi bagaimana seorang Mama Vian, Bu Prita itu dia bisa, istilahnya anak sekarang tuh move on gitu. Move on, jadi nggak berlarut-larut dalam kesedihan sehingga itu berefek pada anak-anak. Karena ada juga orang tua yang lain gitu sadar setelah anaknya dewasa. Gemen aku kok gelone itu terlalu berlebihan sehingga bertahun-tahun itu nggak bangkit-bangkit gitu. Sadarnya ketika anak sudah mulai dewasa, kenapa dulu aku nggak melakukan yang terbaik gitu. Sebentar, saya tambahin. Kalau namanya saya menangis, itu ya pasti dong. Seketika saya menangis. Tetapi ketika saya menangis, saya bertanya kenapa ya begini, ya begini, apa salah saya akan berhenti di situ. Padahal mungkin berhenti lalu ke belakang, padahal saya harus lari ke depan karena energi saya mungkin lebih banyak daripada orang tua anak reguler yang lain. Jadi saya juga bersyukur loh Pak Mujadi. Untungnya waktu itu saya lebih awal aware, lebih awal sadar diri bahwa Vian ini, saya juga bersyukur kenapa saya dulu kok ketemu ini ketemu itu. Menurut saya itu sebuah guide
guidance. Jadi Iya. semacam petunjuk. Jadi Allah pasti memberi saya tanda-tanda dan Iya, petunjuk. iya, Yang iya. penting bagaimana saya memaksimalkan kecerdasan saya untuk Iya. menangkap semua itu, Iya. bekal saya untuk kedepannya. Iya, Gitu. iya. Itu dia. Apapun bagaimanapun keadaannya, saya jadi ingat quote saya sendiri. Lihat dari sisi baik. Nah, gitu. betul. Dan pasti kan itu Melihat ngomongin dari apa? sisi baik. Ada Allah tuh nggak ngasih ujian Betul. di mana Betul. Mm-mm. itu di luar kemampuan hambanya. Betul, Pasti sekali. ada apa ya? Sudah diukur sama Allah gitu. Betul, Dan Allah kan iya. Maha tahu. Iya. Dari situ insya Allah memang Mama Fian itu sudah terukur, sudah dan diukur dan Iya, betul. hasilnya luar biasa. Dan kenapa juga saya Special Talk kali ini itu kesini adalah pengen menggali berbagi cerita agar barangkali ada orang tua itu yang di luar sana itu ada yang hopeless lah atau apa. Betul. Itu kita sama-sama sharing gitu. Betul. Jadi sebagai orang tua, Iya. saya juga mengalami up and down. Iya, Itu kan iya. hal yang biasa ya. Iya, iya. Cuman saya kadang begini, saya merasa bahwa selama ini saya diparingi banyak kemudahan. Iya. Jadi saya pikir itu yang menyemangati saya. Iya, Jadi iya, iya. begini, saya diberi kesulitan di satu sisi, tapi kok ternyata saya diberi kemudahan di sisi Iya. lain. Jadi saya pikir, oh ini memang mungkin Allah menyemangati saya Iya, gitu. iya, Jadi iya. begini ya, semua yang saya lakoni ya saya harus bersyukur Iya. dan saya harus bersemangat. Iya, Jadi iya. itu kalau up and down itu hal yang biasa. Iya, Ya iya, pastilah kita iya. manusiawi sekali. Iya, sangat manusia Begitu. sekali. Iya, iya. Itu terus jadi ingat itu ayat di kita sebut Al-Qur'an kali ya. Ya memang Memang di Al-Qur'an. Al-Qur'an. Di Al-Qur'an gitu. Iya. Ada setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Iya. Dan itu diulang-ulang gitu loh. Betul, betul. Setelah kesulitan pasti Pasti ada ada kemudahan. Nah, menyemangati. iya, itu menyemangati. Dan untuk ini sudah dikode kurang 3 menit lagi ya. Nah, Oke. waktunya nggak terasa itu. Ternyata 15 menit itu pendek gitu kan. Ya, Artinya mungkin- obrolan kita menyenangkan mungkin Iya. ya. Nah, kita jeda dulu sejenak. Oke, Nah, nanti siap. kita lanjutkan lagi.